yasrikna aw yaznina aw yaqtulna aw yasrabal khamr. Apakah mereka menangis menjumpai wahai Rasulullah? Mereka minum khamar, mereka telah melakukan perzinahan, mereka sudah melakukan membunuh dan sebagainya, kemaksiatan. Maka Rasulullah mengatakan, la, mereka tidak membunuh, mereka tidak meminum khamar, mereka tidak berzina, akan tetapi mereka menangis menjumpaiku karena mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Sahabat menangis, momot, ngadu ke Rasulullah, entah terik selama ibadah hidup di dunia ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jika kita sinonim di mulut maksiat, di mulut momot, gede ilan kita melakukan kemaksiatan. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum hari raya Idul Fitri ini mari kita gaungkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita diperjuangkan, kita didisiplinkan oleh Allah, jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal pun tidak boleh dimakan kalau belum pada waktunya. Kita dididik kesabaran. Oleh karena itu, di momentum hari raya Idul Fitri ini, 1 Syawal ini, kita selalu berdoa, kita gaungkan basahi bibir kita dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi dari ibadah puasa yang telah kita laksanakan 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelum kamu. Ini esensi dari ibadah yang kita laksanakan selama 1 bulan, bahkan di luar bulan Ramadan adalah di penghujung ayat 183, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau. Bersegera untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan hidayah, Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman menjalankan ibadah puasa, akan tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan maka dosanya masih tersisa. Apa doa malaikat Jibril ketika menaiki mimbar yang diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh sangat-sangat celaka ketika mereka keluar dari bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan meninggalkan kita, dosanya masih tersisa. Celaka orang itu, kata malaikat Jibril. Inilah doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad. Wasari'u ila maghfiratin, ampunan Allah. Wallahi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya pelaku dosa. Seandainya dosa itu memiliki aroma, wallahi kita tidak akan bisa berkumpul saat ini seperti saat ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti agar kita memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang pemaaf, maafkanlah segala kesalahan kami. Wa jannati arduha as-samawati wal ardh, yang mana surga itu ditempati oleh seluas langit dan bumi luasnya. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga bukan hanya milik golongan yang lain. Surga tidak hanya dimiliki oleh manusia, golongan-golongan yang lain. Semua umat manusia akan bisa menempati surga itu. Beda ketika kita merebutkan kursi, ketika diduduki oleh orang lain kita tidak akan lagi mampu, tidak akan lagi bisa untuk duduk di kursi itu. Tapi surga Allah sediakan bagi umat Islam yang luasnya samawati wal ardh, seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disediakan bagi orang-orang
yang bertakwa. Imtisalu awamirillahi ta'ala wa jitinabu nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah bukan hanya hablum minallahnya yang sukses, tapi hablum minannasnya juga sukses. Itu yang disebut orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, berbagi kepada yang lain. Ini yang disebut dengan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Fi sarra'i wad dharra, mereka berbagi, mereka berinfak bukan hanya keadaan lapang saja, akan tetapi dalam keadaan sempit juga mereka berinfak. Orang yang bertakwa itu bukan menunggu kaya baru mereka berinfak, bukan. Orang yang bertakwa itu menunggu kaya dulu, menunggu mapan dulu baru berinfak dan bersedekah, tidak. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, mereka menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam Quran surah Al-Munafiqun Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli faqala rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Ini doa penyesalan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyesalan mereka? Bukan karena tidak naik haji, bukan karena tidak umrah, tapi penyesalan ketika mereka tidak memaksimalkan sedekahnya selama hidup di dunia ini. Apa kata Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala penyesalan mereka, yang penyesalan tidak ada artinya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabb, seandainya engkau tunda kematianku sedetik saja, semenit saja, sehari saja, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah ya Rabb, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedekah itu adalah selain kita mendapatkan hablum minallah, kita juga mendapatkan hablum minas. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka hablum minallah kita saja. Ketika kita melaksanakan ibadah umrah, maka hablum minallah saja. Sholat yang kita lakukan, kita mendapat pahala. Tapi ketika sedekah, selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita juga membantu orang sekitar kita. Pernah suatu ketika Syakik Al-Khalqi ditanya oleh gurunya Ibrahim bin Adham. Ketika ditanya, wahai Syakik, bagaimana engkau menyikapi rezeki yang Allah berikan kepadamu, wahai muridku? Maka Syakik mengatakan, wahai guruku, amma ana idza ruziktu fa akaltu wa idza munitu sabartu. Syakik mengatakan ketika ditanya oleh gurunya bagaimana menyikapi ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, maka Syakik menjawab, wahai guruku, apabila Allah memberikan rezeki kepadaku, maka aku akan makan rezeki itu. Dan apabila Allah tidak memberikannya kepadaku, maka aku akan sabar. Maka gurunya Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai Syakik, hakadza kilabun fi qaryati. Pernyataanmu itu, wahai Syakik, itu seperti hewan-hewan yang ada di kampung. Ketika hewan kuberikan makanan mereka makan rezeki itu. Akan tetapi ketika mereka tidak aku berikan, mereka sabar. Jadi tidak ada beda ketika pernyataanmu itu seperti hewan-hewan yang di kampungku, kata gurunya. Lalu bagaimana wahai guru? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, amma ana idza ruziktu fa asartu wa idza munitu fa ashkartu. Sesungguhnya ketika rezeki yang Allah berikan kepadaku, maka aku membagikannya. Dan ketika rezeki itu tidak Allah berikan kepadaku, maka aku langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari momentum Syawal ini ta'awanu kita, wasari'u kita,
saling berbagi kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaiz. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah bisa menahan amarahnya, bukan pemarah. Dan tidak wal afina, yang senantiasa memaafkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mempunyai salah, mungkin ini membuat kita berbuat, ketika kita memberikan kesalahan kepada berbuat salah kepada lain, maka kewajiban kita Allah. Orang lain berbuat salah kepada kita, sebelum ia meminta maaf, maka kita memaafkan kesalahannya. Ini yang disebut dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apalagi kesalahan kita kepada orang tua kita. Jamaah orang tua Al-Quran bahwa ketika kita durhaka kepada mereka, jika kita durhaka yang jemaat itu percuma prinsip yang benar-benar diterima oleh Allah, percuma print haji kita tidak diterima oleh Allah, percuma print umrah dan ibadah ketika kita menyakiti hati orang tua kita. Kenapa? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Bahwa keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua. Jamaah dirahmati oleh Allah, kapan orang tua kita pernah mengeluh? Ketika kita dibiayai sekolah misalnya, dibiayai kuliah, ketika kita meminta biaya, mereka tidak pernah mengatakan, wahai anakku, pulanglah engkau dari perantauan, saya tidak lagi memiliki uang, saya tidak lagi memiliki biaya untuk menyekolahkan pulang. Orang tua kita tidak pernah berkata seperti itu, jemaah. Tapi orang tua kita rela banting tulang, jadikan itu meminjam kepada tetangganya biaya kita sekolah, asalkan kita mau sekolah. Orang tua kita bekerja supaya sekolah kita tidak bodoh seperti mereka. Mereka berprinsip seperti itu supaya engkau tidak seperti aku, wahai anak. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni, Rasulullah meminta doa kepada sahabat. Wahai sahabat, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan nabi, Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi jamaah dirahmati oleh Allah, Rasulullah meminta kepada sahabat, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Bukan karena ibadahnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena solehnya, tapi karena baktinya kepada orang tua. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama orang tua kita masih ada saat ini, maksimalkan bakti kita kepada mereka. Karena ketika mereka sudah tiada, berapapun yang kita berikan, uang berapapun banyak yang kita berikan, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk memberikan kepadanya, kecuali hanya doa dari mereka, dari kita anak. Allahumma man kana minhum hayyan fa'albisum libas as-sihha wal afiyah. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih bersama kami, berikanlah mereka kesehatan dan keafiatan. Wa man kana minhum tahta turab, dan seandainya mereka sudah Engkau panggil, ya Allah, fa'yassirhu hisabah wa yamin kitabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohonlah kepada mereka untuk ringankan hisabnya dan beratkanlah timbangan mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kesalahan kita kepada mereka, kesalahan kita kepada orang tua bukan berarti hanya momentum Idul Raya Idul Fitri ini saja kita meminta maaf kepada mereka. Tapi alhamdulillah kita diberikan mudik untuk cuti. Ini waktu kita untuk memaksimalkan birrul walidaini kepada mereka. Lihatlah ketika seorang ayah kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Rasanya baru kemarin aku timang engkau anakku, kemudian sekarang engkau sudah beranjak dewasa. Rasanya baru kemarin aku timang-timang engkau anakku, sekarang engkau sudah SD. Rasanya baru kemarin aku timang-timang anakku, aku elus-elus engkau wahai anakku, engkau sudah beranjak ke SMP. Dan sekarang aku timang-timang engkau anakku, sekarang engkau sudah ingin kuliah lagi. Aku akan usahakan engkau kuliah agar engkau tidak seperti aku ketika masa depan nanti.